Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 533 akan kuperlihatkan padamu. Totalnya ada 110 keping, yang semuanya menyegel jiwa penjaga mayat Sekte Mayat Langit. Di antara mereka, seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV1 memiliki paling banyak, dengan 55 buah. Ada 30 keping alam Raja Bela Diri tingkat kedua. LV3 Pil Kerajaan Bela Diri Raja, 19 buah. LV4 Kerajaan Bela Diri Raja, 10 buah. LV5 Kerajaan Bela Diri Raja, 3 potong. LV6 Kerajaan Bela Diri Raja, 2 potong. Mereka yang berada di alam Raja Bela Diri ke-55 akan diberi hadiah 2000 kristal spiritual kelas atas. Seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV2 akan diberi hadiah 5000 kristal spiritual kelas atas. Seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV3 akan diberi hadiah 10.000 keping kristal spiritual kelas atas. Alam Raja Bela Diri LV4 akan dihargai dengan 20.000 keping kristal spiritual dengan kualitas tertinggi. Alam Raja Bela Diri LV5 akan dihargai dengan 50.000 keping kristal spiritual, dan Alam Raja Bela Diri LV6 akan dihargai dengan 100.000 keping kristal spiritual, kualitas tertinggi. Hadiah total dari kristal penyegel jiwa ini adalah 800.000 keping kristal spiritual berkualitas tinggi. Panen besar, pasti panen besar. Kali ini, total panen Luming lebih dari 10 juta kristal roh kualitas terbaik. Ini adalah kristal spiritual tertinggi, bukan kristal spiritual yang lebih rendah. Dan ini bahkan belum termasuk kristal maksud. Dia telah menjadi kaya. Luming benar-benar menjadi kaya kali ini. Sayang sekali pemahamanku tentang hakikat alam langit dan bumi kurang mendalam. Kalau tidak, dengan begitu banyak sumber daya, bukankah kultivasi saya akan meningkat pesat? Petik 2. Luming diam-diam merasa kasihan. Selanjutnya, aku harus memahami esensi alam langit dan bumi dengan sekuat tenaga. Ada juga 3 kemutlakan Dewa Naga dan 9 langkah-langkah surgawi naga. Luming memutuskan arah budidayanya. 9 langkah naga yang menapaki surga memiliki kekuatan ofensif dan fisik. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat dewa. Luming tidak akan mengendur dan akan memahaminya kapanpun dia punya waktu. Adapun 3 kemutlakan Dewa Naga, Luming tidak akan lengah karena itu adalah metode serangan utamanya. Sekarang, ayo pergi ke aula misi dan serahkan misinya. Luming memilah pikirannya dan berjalan menuju aula misi. Masih banyak orang di aula misi. Luming menemukan bahwa kebanyakan orang terhubung dengan bidang skala iblis. Saat Luming hendak berjalan menuju konter untuk menerima misi dari dimensi iblis lintas skala, sebuah suara dingin terdengar. Luming, itu kamu. Luming tercengang. Dia berbalik dan matanya menjadi sedikit dingin. 3 sosok berjalan menuju Luming. Orang yang memimpin adalah seorang penatua. Cahaya Suci adalah Raja Puncak yang pergi ke Istana Timur, Cahaya Suci. Di balik kemuliaan suci, ada 2 pemuda. Salah satunya sebenarnya adalah Seng Wushuang, dan yang lainnya tampak seperti berusia akhir 20-an. Luming tidak mengenalnya. Suara tadi berasal dari Seng Wushuang. Luming, kamu belum mati. Ketika kemuliaan suci melihat Luming, ekspresi ketidakpercayaan muncul di matanya. Sekret Jade dan yang lainnya ingin membunuh Luming di dimensi sisik iblis. Kemuliaan suci mengetahui hal ini. Dia mengira Luming sudah lama meninggal. Sekarang, Luming benar-benar muncul di hadapannya dengan penuh semangat. Bisa dibayangkan keterkejutan di hatinya. Mungkinkah Bestard kecil ini tidak pergi ke pesawat sisik iblis? Atau mungkin, Seng Yu dan yang lainnya tidak menemukannya. Pikiran Cahaya Suci berputar dengan cepat. Adapun fakta bahwa Luming telah membunuh Seng Yu dan yang lainnya, dia bahkan tidak akan memikirkannya karena itu tidak mungkin. Mata Luming dingin saat dia melihat kemuliaan suci dan mencibir, sebagai tetua istana surgawi surga Empyrean, kamu sebenarnya mengharapkan kematianku. Hehe, sungguh menggelikan. Sayang sekali aku mengecewakanmu. Suara Luming menyebar jauh dan luas, menarik perhatian sekelompok orang. Beraninya kamu, nak, sikap macam apa ini? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada sesepuh dewa yang mulia. Kamu bersikap sangat tidak sopan. Di balik kemuliaan suci, pemuda asing itu berteriak, terlihat sangat arogan. Rasa tidak hormat yang besar. Orang tua ini telah menungguku mati saat dia melihatku.
Mengapa saya harus menghormatinya? Apakah ada yang salah dengan otakmu? Lu Ming menegur keras dan memandang pemuda itu dari sudut matanya. Kamu. Pemuda itu sangat marah hingga dia gemetar. Betapa beraninya, teriak Seng Yao, wajahnya sangat jelek. Jika mereka tidak berada di tempat umum, dia akan menamparkan Lu Ming sampai mati. Namun, ada banyak sekali orang di sini. Mengingat statusnya, perkataannya tadi memang tidak pantas. Dia telah dipegang erat oleh Lu Ming dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk mengambil tindakan. Lu Ming mencibir. Dia tidak dapat diganggu oleh mereka dan berjalan menuju konter misi. Bas. Pada saat ini, pemuda di balik kemuliaan suci menyusul Lu Ming dengan langkah besar dan muncul di depan konter misi di hadapan Lu Ming. Kemudian, dia memandang Lu Ming dengan ekspresi mengejek dan berkata, "Nak, jadi kamu di sini untuk menyerahkan misi dari dimensi skala iblis." Haha, kebetulan sekali. Saya memasuki dimensi sisik iblis beberapa waktu lalu dan baru saja akan menyerahkan misi saya. Dia memandang Lu Ming dengan jijik dan melanjutkan, "Bukannya aku ingin mengatakan ini, tapi misi ini sangat cocok untuk pemula dari timur sepertimu. Menurutku, kamu sudah sangat beruntung bisa menyegel jiwa satu atau dua penjaga mayat kerajaan bela diri LV1. Matamu yang mana yang melihat bahwa aku hanya menyegel jiwa satu atau dua penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat pertama?" Petik 2. Lu Ming memandang pemuda itu, geli. Oh, mungkinkah jumlahnya lebih dari satu atau dua atau tiga potong? Hahaha. Pemuda itu tertawa dengan jijik. Siapa orang itu? Sepertinya Seng Chuan akan mempermalukannya. Itu benar, anak ini cukup berani berbicara dengan sesepuh sekte kemuliaan surgawi seperti itu. Wajar jika Seng Chuan memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukannya. Tapi sepertinya dia cukup tenang. Mungkin dia punya stok. Petik 2. Barang apa? Itu hanya akting. Di sekitar, beberapa orang melihat ada pertunjukan yang harus ditonton, jadi mereka semua berkumpul dan berbisik. Lu Ming juga pernah mendengar bahwa pemuda itu bernama Seng Chuan. Di sampingnya, Seng Yao dan Seng Wushuang memandang Lu Ming dengan senyuman dingin. Meskipun dia tidak bisa membunuh Lu Ming, senang melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Lu Ming memandang Seng Chuan dengan acuh tak acuh dan berkata perlahan, "Jika itu masalahnya, maka kamu seharusnya mendapat banyak. Itu biasa saja, tapi itu lebih darimu, tidak diragukan lagi." Seng Chuan mencibir. "Oh, karena itu masalahnya, kamu dapat menyerahkan misinya terlebih dahulu dan biarkan aku melihatnya." Petik 2. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah, aku akan membiarkanmu mengalaminya." Seng Chuan tersenyum puas dan melambaikan tangannya. Setumpuk kristal penyegel jiwa muncul di konter. Setiap keping kristal penyegel jiwa ditutupi dengan lapisan cahaya hitam samar. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa mereka semua telah menyegel jiwa mereka. Begitu banyak potongan. Sebenarnya ada lebih dari 20 buah. Lebih dari 20 keping berarti lebih dari 20 penjaga mayat tewas di tangan Seng Chuan. Sungguh menakutkan. Tampaknya budidaya Seng Chuan telah meningkat lagi. Begitu mereka melihat kristal penyegel jiwa yang Seng Chuan keluarkan, kerumunan mulai berdiskusi. "Bantu aku memeriksanya." Seng Chuan bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri ketika dia berbicara dengan seorang lelaki tua di konter misi. Di konter tugas, lelaki tua itu mengambil kristal penyegel jiwa dan dengan cermat memeriksanya sepotong demi sepotong. Sesaat kemudian, semua pemeriksaan selesai. Ada total 21 kristal penyegel jiwa, dan semuanya telah menyegel jiwa penjaga mayat. Di antara mereka, 13 orang berada di alam Raja Bela Diri ke-55-1, 5 orang berada di alam Raja Bela Diri ke-55-2, 2 orang berada di alam Raja Bela Diri ke-55-3, dan 1 orang berada di tingkat bawah alam Raja Bela Diri ke-55-4. Orang tua itu mengumumkan, "Apa? Bahkan ada tingkat raja tingkat rendah di ranah Raja Bela Diri LV4. Bahkan penjaga mayat di tingkat raja tingkat bawah mati di tangan Seng Chuan, sungguh mengerikan. Penjaga mayat sulit dibunuh. Dengan mayat halus yang melindungi mereka dan sungai suci mampu membunuh mereka, budidayanya seharusnya menembus ke ranah Raja Bela Diri LV5. Seketika, lingkungan sekitar kembali dipenuhi diskusi. Bab 534 memalukan. Biasanya, penjaga mayat Raja Bela Diri LV4 akan membawa 2 atau 3 mayat Raja Bela Diri LV4 yang dimurnikan untuk menjaga mereka setiap saat.
Tidak mungkin untuk membunuh penjaga mayat kerajaan bela diri LV4 kecuali jika dia lengah dan melakukan serangan diam-diam. Tetapi meskipun itu adalah serangan diam-diam, itu tidak mudah, karena penjaga mayat menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di peti mati. Juga, jika kekuatan seseorang sangat besar, seseorang dapat membunuh pihak lain dengan kekuatan yang besar. Wajah Seng Chuan bahkan lebih puas. Total hadiahnya adalah 91.000 kristal spiritual kelas atas. Ini adalah kristal spiritual. Silakan periksa. Orang tua di konter mengeluarkan sebuah kotak giok dan menyerahkannya kepada Seng Chuan. Orang-orang di sekitarnya menjadi semakin iri. 90.000 kristal spiritual tertinggi. Untuk raja berpangkat rendah biasa, ini jelas merupakan jumlah yang sangat besar. Itu hanya satu tugas, tapi mereka benar-benar bisa mendapatkan 90.000 kristal spiritual tertinggi. Ini sungguh menakutkan. Tidak perlu menyalakannya. Seng Chuan sangat murah hati. Dia mengambil kotak giok dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia memandang Lu Ming dengan bangga dan berkata dengan keras, "Lihat, ini hasil panenku. Saya menyegel jiwa 21 penjaga mayat. Sebenarnya ini tidak banyak. Saya yakin saya pasti akan mendapatkan panen yang lebih besar lagi di lain waktu. Namun, bagimu, ini adalah ketinggian yang tidak dapat dicapai." Seng Chuan memandang Lu Ming dengan sangat jijik. Di sampingnya, Seng Yao dan Seng Wushuang sedang mencibir pada Lu Ming. Mereka sangat senang melihat Lu Ming kehilangan muka di depan umum. Hanya sedikit saja, dan kamu berani melampiaskannya dan mempermalukan dirimu sendiri. Cepat enyahlah ke samping, biarkan aku yang melakukannya. Petik 2. Wajah Lu Ming tenang saat dia melirik ke arah Seng Chuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Nada meremehkannya sangat jelas. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku sungguh memalukan. Brengsek, bisakah kamu mengeluarkan lebih banyak kristal penyegel jiwa? Mata Seng Chuan terbakar api saat dia meraung. Penonton di sekitarnya juga memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Apa yang membuat Lu Ming begitu percaya diri? Mungkinkah hasil panen Lu Ming lebih besar dari Sungai Suci? Membawanya keluar. Cepat keluarkan. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya hari ini, aku akan membuatmu menelan kata-kata yang kamu ucapkan tadi. Hualala, Seng Chuan awalnya berteriak dengan marah, tetapi saat berikutnya, Lu Ming melambaikan tangannya, dan setumpuk besar kristal penyegel jiwa di konter berbunyi, membuat teriakan Seng Chuan berhenti tiba-tiba. Mata Seng Chuan sebesar lonceng tembaga, menatap tumpukan besar kristal penyegel jiwa di meja, bibirnya bergetar. Secara keseluruhan, penonton lainnya serupa. Masing-masing mata mereka hampir keluar saat mereka menatap tumpukan kristal penyegel jiwa di meja dengan rasa tidak percaya. Seng Yao dan Seng Wushuang memiliki ekspresi serupa. Mereka tercengang. Itu palsu. Itu pasti palsu. Lu Ming, jiwa penjaga mayat sekte mayat langit pasti tidak tersegel di dalamnya. Lu Ming, apakah kamu menggunakan jiwa binatang iblis atau memburu prajurit biasa untuk menyegel jiwa mereka untuk menipu demi mendapatkan hadiah? Beraninya kamu, Lu Ming, kamu telah melakukan kejahatan keji yang pantas untuk dieksekusi. Pada saat ini, Seng Chuan sadar. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan meraung. Dia segera menyalahkan Lu Ming karena membunuh seniman bela diri biasa untuk mendapatkan hadiah. Di sekitar mereka, cara orang lain memandang Lu Ming telah berubah. Beberapa dari mereka mempercayai kata-kata Seng Chuan. Lagi pula, tumpukan yang diambil Lu Ming terlalu banyak. Setidaknya ada lebih dari 100 keping. Bisakah Lu Ming membunuh lebih dari 100 penjaga mayat? Bagaimana mungkin? Bodoh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Seng Chuan seolah sedang melihat orang bodoh. Sial. Hal ini membuat dada Seng Chuan sakit dan dia hampir muntah darah. Apa yang baru saja Anda katakan? Apa yang baru saja Anda katakan? Seng Chuan berteriak dengan marah. Lu Ming tidak bisa diganggu olehnya. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia menoleh ke orang tua di konter dan berkata, "Senior, tolong bantu saya memeriksanya, agar saya tidak dianiaya." Baiklah. Orang tua di konter mengambil pelat giok penyegel jiwa dan mulai memeriksanya satu persatu. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada lelaki tua itu. Seng Chuan, khususnya, berharap tetua itu mengatakan bahwa kristal penyegel jiwa Lu Ming itu palsu. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa.
Lelaki tua itu mulai memeriksa potongan-potongan itu dengan serius. Perlahan, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, semakin dia memeriksanya, semakin dia terkejut. Setelah setengah jam, tetua itu akhirnya selesai memeriksa semua kristal penyegel jiwa Luming. Semua orang menatap lelaki tua itu, menunggu jawabannya. Total 110 keping, semuanya menyegel jiwa penjaga mayat Sekte Mayat Langit. Itu benar, kata orang tua itu. Suara mendesing. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Mereka semua adalah jiwa penjaga mayat Sekte Mayat Langit, bagaimana mungkin? Luming ini, apa sebenarnya tingkat kultivasinya? Untuk benar-benar bisa membunuh begitu banyak penjaga mayat, ini terlalu sulit dipercaya. Saya mendengar bahwa Luming datang dari timur untuk memberikan bala bantuan. Ketika dia memasuki kota, dia mengalami konflik dengan Seng Jiang dari keluarga Seng. Saya mendengar bahwa budidayanya berada di ranah Raja Bela Diri LV2. Alam Raja Bela Diri LV2. Kamu bercandakan. Raja Bela Diri LV2 bisa membunuh begitu banyak penjaga mayat dan menyegel jiwa mereka. Kecuali dia sangat beruntung dan semua penjaga mayat yang dia temui di sepanjang jalan berada di alam Raja Bela Diri LV1, dan mereka sendirian, bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak penjaga mayat. Diskusi tidak percaya orang banyak datang dari berbagai penjuru. Mata Seng Chuan juga melebar karena terkejut. Ke-110 buah batu kristal penyegel jiwa telah menyegel jiwa para penjaga mayat. Bahkan jika mereka semua berada di ranah Raja Bela Diri LV1, hadiah yang dia terima jauh lebih banyak daripada miliknya. Orang tua di konter mengumumkan. Total 110 keping, semuanya memiliki jiwa penjaga mayat Sekte Mayat Langit yang tersegel di dalamnya. Di antara mereka, ranah Raja Bela Diri LV1 memiliki paling banyak, 55 buah. Alam Raja Bela Diri LV2 memiliki 30 buah, Alam Raja Bela Diri LV3 memiliki 19 buah, Alam Raja Bela Diri LV4 memiliki 10 buah, Alam Raja Bela Diri LV5 memiliki 3 buah, dan Alam Raja Bela Diri LV6 memiliki 2 buah. Secara total, hadiahnya adalah 880.000 kristal spiritual terbaik. Mata lelaki tua itu juga dipenuhi keheranan. Sejak misi ini dikeluarkan, ini adalah pertama kalinya seseorang menerima begitu banyak hadiah. Kesunyian. Adegan itu hening. Mata dan mulut semua orang terbuka lebar saat mereka memandang Lu Ming dengan bingung. Hadiah 880.000 kristal spiritual tertinggi. Bahkan ada 10 seni bela diri tingkat 4 Raja Bela Diri, 3 seni bela diri tingkat 5 Raja Bela Diri, dan bahkan 2 seni bela diri tingkat 6 Raja Bela Diri. Bagaimana ini mungkin? Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Seng Chuan benar-benar tercengang. Dia tidak bisa berhenti gemetar dan bergumam. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang tidak mungkin? Saya telah bekerja di aula misi selama 300 tahun dan saya tidak pernah melakukan kesalahan. Anda mencurigai saya. Orang tua di konter memelototinya. Kata-kata lelaki tua itu membangunkan semua orang. Astaga, apa yang baru saja kulihat? Hadiah berupa 880.000 kristal spiritual berkualitas tinggi sungguh menakutkan. Ada 15 buah untuk tingkatan King ke atas. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Jika dibandingkan dengan bidak kerajaan bela diri LV4 milik Sungai Suci, itu benar-benar sampah. Lingkungan sekitar menjadi gempar saat gelombang diskusi pecah. Banyak orang bahkan berhenti mengirimkan misi mereka dan datang untuk menonton pertunjukan tersebut. Bab B535 memfitnah. Wajah Seng Chuan memerah karena malu, dan dia ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dia hanya menyegel jiwa penjaga mayat kerajaan bela diri tingkat 4. Dibandingkan dengan penampilan sombong Lu Ming, ada perbedaan besar. Tidak ada cara untuk membandingkan. Jarak mereka sangat jauh. Lu Ming benar ketika dia mengatakan bahwa dia memalukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana anak ini bisa mendapatkan hasil panen yang begitu besar? Dia bahkan mampu menyegel penjaga mayat di alam Raja Bela Diri tingkat 5 dan 6. Seng Chuan tidak dapat memahaminya. Beraninya kamu, Lu Ming. Apa yang harus kamu lakukan? Pada saat ini, cahaya suci tiba-tiba meraung, dan suara itu mengguncang seluruh pemandangan. Mata semua orang terfokus pada kemuliaan suci, dan mereka semua bingung.
Mata Lu Ming berkedip saat dia melihat kemuliaan suci dan berkata, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Kejahatan apa? Anda bisa menyembunyikannya dari orang lain, tapi bisakah Anda menyembunyikannya dari saya? Lu Ming, dengan tingkat kultivasimu, bisakah kamu membunuh penjaga mayat Raja Bela Diri LV4, LV5, atau bahkan LV6? Bagaimana ini mungkin? Jika kamu memiliki kemampuan, katakan padaku, bagaimana kamu membunuhnya? Cahaya suci berkata dengan dingin. Hehe, kurasa aku tidak perlu menjelaskan kepadamu bagaimana aku membunuh mereka. Terlebih lagi, tidak ada aturan di Istana Surgawi Surga Empir yang mengharuskan para penjaga Surgawi Surga Empir untuk memberitahuku bagaimana mereka menyelesaikan misi mereka, bukan? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Haha, kamu masih mencoba berdalih. Lu Ming, dengan kultivasimu, mustahil bagimu untuk membunuh begitu banyak penjaga mayat. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu kristal penyegel jiwa ini milik orang lain. Mereka milik penjaga surgawi surga Empirean lainnya. Dia pantas mati. Teriak Seng Yao. Semua orang yang hadir terkejut dan berpikir keras. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan oleh kemuliaan suci itu sangat masuk akal. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat menjelaskan mengapa Lu Ming memperoleh begitu banyak kristal penyegel jiwa. Beraninya kamu, Lu Ming. Anda telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Anda layak mati. Seng Chuan memanfaatkan kesempatan itu dan berteriak. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia berkata dengan dingin, di mana buktinya? Bukti. Tidak perlu bukti, ini kebenarannya, sialan. Cahaya suci berteriak. Hahaha. Lu Ming tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, Seng Yao, beginikah seharusnya kamu menjadi tetua Istana Surgawi Surga Empir? Semuanya hanyalah spekulasi liar Anda, dan Anda ingin menghukum saya atas kejahatan besar. Itu sungguh konyol. Menurutmu, di masa depan, selama kamu tidak menyukai penampilan seseorang, kamu bisa menghukumnya. Menggelikan, sangat menggelikan. Baiklah kalau begitu, menurutku kamu menindas para penjaga Dewa Ditian di luar keluarga Seng. Kamu pengganggu besar, dan kamu dengan paksa mengambil seorang gadis. Seng Yao, bagaimana seharusnya kamu dihukum? Petik 2. Suara Lu Ming menyebar ke seluruh tempat dengan cara yang mengesankan. Beraninya kamu, kecil. Anda berani memfitnah saya. Cahaya suci meraung. Haha, fitnah berbisa apa? Ini adalah kebenarannya. Anda juga harus segera berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Lu Ming mencibir. Kau sedang mencari kematian, kecil. Aku akan melumpuhkanmu sekarang. Aura menakutkan meledak dari kemuliaan suci, dan matanya tajam, seolah hendak memakan seseorang. Seng Yao, apakah kamu akan membunuh semua penjaga Dewa Ditian lainnya yang tidak mendengarkanmu? Apakah Anda mencoba untuk menyingkirkan semua penjaga Dewa Ditian lainnya dan mendominasi wilayah Tianxuan? Apakah kamu meremehkan Kaisar Bela Diri di Yi? Petik 2. Lu Ming mengedarkan esensi klasiknya dan siap untuk melarikan diri. Namun, dia berteriak dan menyalahkan kecemerlangan suci. Kecil, kamu berani memfitnahku. Menyerang. Kemuliaan suci meraung, tapi untuk sesaat, ia tidak menyerang. Kota Tianxuan berbeda dari Istana Timur. Di Istana Timur, dia akan baik-baik saja meskipun dia membunuh Lu Ming. Namun, di kota Tianxuan, tidak hanya ada klan Seng, tetapi juga klanmu. Di permukaan, keluarga Seng dan keluargamu masih dianggap baik, namun secara diam-diam, mereka saling bersaing. Seng Yao punya banyak musuh. Belum lagi keluargamu, bahkan di keluarga Seng pun, Seng Yao punya musuh. Jika dia melakukan sesuatu di luar batas dan ditangkap oleh musuh-musuhnya, dia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, jika dia menyerang Lu Ming di depan umum tanpa bukti nyata, dia takut lawannya akan benar-benar menangkap sesuatu dan menggunakannya untuk menyerangnya. Untuk sesaat, wajah lamanya memerah, tapi dia tidak bergerak. Dia agak ragu-ragu. Sialan, kecil ini, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk membuatnya mati tanpa tempat pemakaman di masa depan. Cahaya suci menderu di dalam hatinya. Beraninya kamu, Lu Ming. Beraninya kamu bersikap kasar kepada para tetua sekte kemuliaan suci. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Pada saat ini, Seng Chuan melompat keluar dan berteriak. Hehe, Lu Ming hanya mencibir sebagai jawaban. Seng Chuan mengertakkan gigi dan meraung,
Lu Ming, menurutku tetua kemuliaan surgawi ada benarnya. Apakah Anda diam-diam melukai penjaga surgawi langit Empyrean lainnya dan mengambil kristal penyegel jiwa mereka? Petik 2. Bagaimana dengan ini? Saya menantang Anda sekarang. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mengakui kekuatanmu dan membuktikan bahwa kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan kristal penyegel jiwa itu. Seng Chuan berkata dengan keras, matanya berputar saat memikirkan pikiran jahat. Mata cahaya suci juga berbinar. Dia memandang Seng Chuan dengan kagum, bertanya-tanya apakah dia sedang kacau karena marah atau apakah anak ini pintar. Dalam hal ini, jika Lu Ming masih tidak menerima tantangan tersebut, itu berarti dia memiliki hati nurani yang bersalah. Mereka bisa menggunakan ini sebagai alasan untuk menyelidiki Lu Ming. Jika Lu Ming menerima tantangan tersebut dan akhirnya kalah dari Sungai Suci, tentu saja, dia akan dihukum lebih lanjut. Mungkinkah Lu Ming telah mengalahkan Seng Chuan? Lu Ming baru saja tiba di kota Tianxuan dan hanya seorang raja bela diri LV2. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Sungai Suci? Sungai Suci telah mencapai tahap tengah alam raja bela diri tingkat 5. Tindakan ini bisa dikatakan kejam. Seng Chuan juga melihat ekspresi kekaguman di mata Seng Yao. Dia sangat gembira. Dia berpikir bahwa dia cukup pintar untuk memikirkan gagasan seperti itu. Selama dia melakukannya dengan baik hari ini, dia pasti akan dihargai oleh Seng Yao di masa depan. Kamu benar-benar ingin menantangku. Ekspresi Lu Ming agak aneh. Dia memandang Seng Chuan dengan senyum tipis. Omong kosong, apakah kamu tidak punya telinga? Buruan, berani terima tantangannya enggak? Jika tidak, hehe, maka kekuatanmu patut diragukan. Seng Chuan mencibir. Oh, karena itu masalahnya, aku akan menerima tantanganmu. Lu Ming berkata dengan kilatan dingin di matanya. Begitu kata-kata ini diucapkan, gelombang diskusi intens terjadi di antara penonton. Lu Ming sebenarnya setuju. Dia sebenarnya menyetujui tantangan Seng Chuan. Itu sungguh tidak bijaksana. Apa yang tidak bijaksana? Dia mengendarai harimau dan tidak bisa mundur sekarang. Bagaimana Anda menjelaskan mengeluarkan begitu banyak kristal penyegel jiwa sekaligus? Itu benar. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu menonjolkan diri dan tidak tahu bagaimana menanggungnya. Jika dia menahannya sekarang, dia akan kehilangan muka paling banyak. Kemudian, dia akan menyelinap untuk menjalankan misi dan tidak akan terjadi apa-apa. Jika itu aku akan melakukan hal yang sama. Hanya dengan menanggung penghinaan saya dapat mencapai kesuksesan besar. Itu benar, aku juga memikirkan hal yang sama. Anda setuju? Mata Seng Chuan juga berbinar karena ekstasi. Lu Ming benar-benar menerima tantangannya. Tadi sangat menyenangkan. Hehe, cahaya suci mencibir. Lu Ming, kamu tidak dapat melarikan diri kali ini. Mata Seng Wushuang dipenuhi dengan kekejaman. Ayo pergi. Kami akan bertarung di platform pertempuran para penjaga surgawi. Seng Chuan berseru. Bab 536 3 jurus. Apa yang terburu-buru? Aku belum menerima hadiahku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia kemudian melihat ke arah lelaki tua di konter. Orang tua itu mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Di sini ada 880.000 kristal spiritual tertinggi. Hitung mereka. Tidak perlu menyalakannya. Lu Ming tersenyum. Cincin penyimpanannya menyala dan semua kristal roh kualitas terbaik dipindahkan ke cincin penyimpanannya. Lu Ming kemudian mengembalikan cincin penyimpanan itu kepada yang lebih tua. Hehe, sekarang aku sudah menerima hadiahnya, aku harus memuntahkannya nanti, kan? Seng Chuan mencibir. Ah, benarkah? Jangan menangis nanti. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju ring pertarungan para penjaga dewa. Di semua sub-istana-istana surgawi surga Empyrean, terdapat platform pertempuran pengawal surgawi. Ayo pergi dan lihat. Orang-orang di aula istana misi berkerumun menuju panggung pertempuran para penjaga dewa. Ada 5-600 orang. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan jimat transmisi suara untuk meminta teman dan keluarga mereka pergi ke platform pertempuran penjaga dewa untuk menonton. 5 atau 600 orang yang berjalan bersama di jalan tentu saja menimbulkan sensasi. Banyak orang yang penasaran dan bertanya-tanya. Setelah mendengar keseluruhan cerita, mereka juga mengikuti kerumunan menuju panggung pertempuran penjaga surgawi. Jumlah orang dalam kerumunan meningkat dengan cepat, dan tak lama kemudian, ada beberapa ribu orang.
Lu Ming berjalan ke depan kerumunan. Ketika dia tiba di platform pertempuran para penjaga dewa, dia sedikit terkejut karena dia menyadari bahwa platform pertempuran para penjaga dewa dikelilingi oleh orang-orang. Tampaknya beberapa orang telah menerima berita tersebut dan bergegas ke platform pertempuran penjaga surgawi terlebih dahulu. Begitu banyak pakar muda dari keluarga Seng yang datang. Ya, tidak mengherankan. Tidak banyak orang yang berani menyinggung keluarga Seng. Wajar jika orang jenius dari keluarga Seng keluar dan melihatnya. Saya harap Lu Ming dapat menahan beberapa gerakan lagi. Saya harap dia tidak mati begitu saja. Aku sudah berlari sejauh ini tanpa hasil. Tidak buruk. Serangkaian bisikan terdengar di sekitarnya. Senyuman di wajah Lu Ming semakin lebar. Bas. Sesampainya di tepi ring pertarungan para penjaga dewa, Seng Chuan melangkah maju dan melintasi jarak lebih dari 100 meter. Dia melompat ke ring pertarungan dan menatap Lu Ming. Lu Ming, cepat naik. Lu Ming tersenyum dan menaiki tangga platform pertempuran penjaga dewa selangkah demi selangkah. Dia datang ke platform pertempuran penjaga surgawi dan berdiri di seberang sungai suci. Hahaha, Lu Ming, aku tidak menyangka kamu benar-benar berani menerima tantanganku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapat nyali. 3 gerakan. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 langkah. Senyuman Seng Chuan penuh dengan penghinaan. 3 gerakan. Seng Chuan, kamu berani mengatakan itu. Jika itu aku akan mengalahkannya dalam 2 gerakan. Tidak, 1 gerakan saja sudah cukup. Aku akan menghajarnya hingga menjadi kepala babi dengan 1 gerakan. Seng Chuan, jika kamu benar-benar mengalahkannya dengan 3 gerakan, itu akan sangat memalukan. Seng Chuan, anak ini sangat sombong. Saya mendengar bahwa dia berulang kali menantang otoritas keluarga Seng. Hari ini, Anda harus melumpuhkannya dan memberi tahu dia konsekuensi menyinggung keluarga Seng. Benar, lumpuhkan dia. Di tepi arena pertarungan, beberapa pemuda jenius dari keluarga Seng berteriak satu demi satu. Suara mereka penuh dengan ketidakpedulian dan kesombongan seolah-olah Lu Ming adalah cacing menyedihkan yang bisa dimanipulasi sesuka hati. Senyuman di wajah Seng Chuan semakin lebar. Dia memandang Lu Ming dengan jijik dan berkata, Lu Ming, apakah kamu mendengar itu? Ini adalah konsekuensi menyinggung keluarga Seng. Tahap selanjutnya, hanya mengandalkan mulut keluarga Sengmu. Lu Ming tersenyum tipis. Nanti kamu menangis. Mata Seng Chuan dingin. Bagaimana dengan ini? Membosankan untuk bertarung secara langsung. Mari kita bertaruh. Lu Ming tiba-tiba berkata. Dia masih ingat terakhir kali dia bertanding judi dengan Sue Chow, dia mendapat untung besar, jadi tentu saja dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Bertaruh. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Mata Seng Chuan berbinar. Ayo bertaruh pada kristal niat, 20. Jika aku kalah, aku akan memberimu 20 kristal niat tipe bumi. Jika kalah, kamu akan memberiku 20 kristal niat tipe angin. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kristal maksud elemen tanah. Kamu memiliki 1. Mata Seng Chuan berbinar. Dia telah memahami penciptaan bumi. Lu Ming tersenyum. Dengan lambaian tangannya, 20 keping kristal makna mendalam tipe bumi muncul di udara. Mereka memancarkan konsep bumi yang kuat. Dia telah memperoleh kristal makna mendalam atribut bumi ini bersama Han Men dan sisanya dari suku iblis berskala dalam dimensi skala iblis. Lu Ming juga memiliki kristal makna mendalam atribut bumi tingkat menengah. Setelah Han Men dan yang lainnya dibunuh oleh Lu Ming, kristal makna mendalam secara alami jatuh ke dalam saku Lu Ming. Itu benar-benar kristal maksud elemen tanah. Mata Seng Chuan bersinar. Di mana kristal niat tipe anginmu? Membawanya keluar. Kata Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu takut aku akan menarik kembali kata-kataku? Seng Chuan mendengus. Aku hanya takut kamu akan menarik kembali kata-katamu. Kata Lu Ming. Anda, Seng Chuan mengertakkan giginya, tetapi dia tidak memiliki banyak kristal penahan angin. Seng Chuan, saya punya beberapa kristal maksud atribut angin. Aku akan meminjamkannya padamu dulu. Saya juga punya beberapa potong di sini. Para pemuda dari keluarga Seng di samping menimpali dan mengeluarkan beberapa kristal elemen angin. Seng Chuan sangat gembira. Dia menerimanya satu persatu dan berkata dengan lantang, saudara-saudara, saya akan meminjam kristal niat ini terlebih dahulu. Saya akan mengembalikannya kepada Anda sebentar lagi. Dari nada suaranya, sepertinya dia akan menang.
Cepat lumpuhkan bocah itu. Saya masih harus kembali dan berkultivasi. Kata pemuda lain dari keluarga Seng. Jangan khawatir, ini akan cepat. Seng Chuan mengambil kristal pamungkas dan kembali ke Lu Ming, 20 kristal niat, tidak ada satupun yang kurang. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, yang paling dia inginkan adalah kristal ultimaci tipe angin. Tapi, 20 itu terlalu sedikit. Mata Lu Ming beralih ke pemuda dari keluarga Seng. Matanya tiba-tiba berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Ledakan. Pada saat ini, Seng Chuan menyingkirkan kristal maksud angin, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Aura alam raja bela diri LV 5 tengah. Lu Ming, kalah saja. Teriak Seng Chuan. Ledakan. Dia melayangkan pukulan dan puncak gunung besar muncul di langit. Tingginya beberapa ribu kaki dan menimpa Lu Ming. Itu sangat megah. Tubuh Lu Ming sangat kecil dibandingkan dengan gunung. Apakah ini tingkat pertama penciptaan bumi yang lebih rendah? Ini sangat kuat. Banyak raja tingkat rendah dan bahkan seniman bela diri di bawah tingkat raja berseru kaget. Merusak. Lu Ming melolong panjang dan sinar tombak melonjak ke langit, bertabrakan dengan gunung. Ledakan. Cahaya tombak bertabrakan dengan gunung, menciptakan serangkaian suara gemuruh. Itu berlangsung beberapa saat sebelum meledak. Gunung itu meledak, dan pancaran tombaknya juga runtuh dan menghilang. Bang! Bang! Seng Chuan dan Lu Ming mundur 7 hingga 8 langkah. Perbedaannya adalah ada senyuman aneh di bibir Lu Ming, sedangkan ekspresi Seng Chuan berubah drastis. Menjijikkan. Seng Chuan meraung marah. Dia sebenarnya dipaksa mundur oleh Lu Ming. Itu merupakan penghinaan besar. Mereka seimbang. Mereka sebenarnya berimbang. Lu Ming sebenarnya bisa menahan serangan dari Seng Chuan. Sulit dipercaya. Sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming begitu kuat. Pantas saja dia berani melawan Sungai Suci. Seruan datang dari sekitar. Bab 537 tidak mudah bersikap lemah. Seng Yao dan Seng Wushuang juga tercengang. Kecil ini terlalu menakutkan. Sudah berapa lama, ini sebenarnya berkembang hingga tahap ini. Sialan, sial. Cahaya suci menderu di dalam hatinya. Mata Seng Wushuang hampir keluar dari rongganya saat ketakutan melintas di matanya. Seng Chuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Lu Ming tidak mungkin menjadi tandingannya. Cahaya suci menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin. Banyak orang mengangguk setuju. Seng Chuan mungkin baru saja menguji keadaan, dan Lu Ming kemungkinan besar telah menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Ming, aku baru saja menggunakan 50% kekuatanku. Sekarang, ambil ini. Tinju penekan surga 1000 gunung. Seng Chuan meraung dan garis keturunannya meledak. Tanpa diragukan lagi, itu juga merupakan garis keturunan ekstrim tingkat Raja 6. Pada saat yang sama, dia meninju dengan kedua tangannya. Ledakan, ledakan, langit dan bumi bergetar hebat saat bayangan kepalan tangan yang luas berubah menjadi gunung yang tinggi. Tampaknya ada ribuan puncak gunung. Menekan, sungai suci menderu, dan gunung di langit runtuh menimpa Lu Ming. Teknik seni bela diri peringkat surga, sayang sekali saya belum menguasainya. Berapa tingkat kekuatan yang saya perlukan? Level pertama atau setengah level? Lu Ming berada dalam dilema. Dia punya rencana di dalam hatinya. Dia akan memasang antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Dia takut dia akan menunjukkan terlalu banyak kekuatan dan menakuti ikan-ikan besar itu. Lupakan saja, aku akan menggunakan 10% kekuatanku dulu. Bas, Lu Ming memegang tombak panjang dan menembak. Ah, hancurkan, hancurkan. Lu Ming sengaja berteriak keras. Dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, tetapi dia harus berpura-pura telah menggunakan 12% dari kekuatannya. Pembuluh darah di wajahnya menonjol, dan dia berteriak sampai kelelahan. Ledakan, salah satu gunung yang runtuh dihancurkan oleh Lu Ming. Namun, gunung kedua runtuh. Lu Ming menusukkan tombaknya lagi dan gunung itu terus runtuh. Hahaha, Lu Ming, mari kita lihat berapa banyak yang bisa kamu kalahkan. Seng Chuan tertawa dan terus meninju. Gunung-gunung di langit terus menekan. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya. Kilau tombak membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi tombak sepanjang 1000 meter, terus-menerus menghancurkan pegunungan. Ledakan, ledakan, gemuruh berlanjut antara langit dan bumi. Untungnya, platform pertempuran para penjaga dewa cukup luas. Panjang dan lebarnya 10 mil,
cukup bagi mereka untuk bertarung. Segera, lusinan gerakan telah berlalu. Lu Ming telah menghancurkan lusinan gunung berturut-turut dan kemudian bergegas menuju Sungai Suci. Bang! Bang! Dengan setiap langkah yang diambil Lu Ming di ring pertarungan akan bergemuruh. Tanda tanya koma. Di tangan Lu Ming, kilat menyambar dan kekuatan petir yang kuat meledak. Raja tingkat rendah. Lu Ming, kecil itu, telah mencapai tingkat yang lebih rendah. Kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga ia bisa bertarung melawan Sungai Suci. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Kita tidak bisa membiarkan kecil ini hidup. Cahaya suci menderu di dalam hatinya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Lu Ming berada pada tahap awal alam Raja Bela Diri tingkat 4. Dia terkejut. 15 ton guntur. Lu Ming meraung keras di arena pertarungan. Saat tombak itu menusuk, langit dipenuhi petir. Gunung-gunung hancur berkeping-keping. Jurus ini sama sekali bukan teknik seni bela diri. Itu adalah teriakan acak Lu Ming. Dia tidak punya pilihan. Jika dia menggunakan teknik bela diri seperti 3 kemutlakan Dewa Naga, dia mungkin akan membunuh Seng Chuan. Dia hanya bisa dengan santai melancarkan gerakan dan memanggil nama dengan keras. Sial, tidak mudah untuk berpura-pura menjadi lemah. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Namun, Seng Chuan sangat terkejut hingga dia tersentak. Sambil berteriak nyaring, dia menutupi tubuhnya dengan batu hitam untuk memblokir serangan petir. Tanda tanya koma. Saat petir menyambar, bebatuan terus-menerus runtuh. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Sungai Suci benar-benar kalah. Nes, anak itu sebenarnya sekuat ini. Apakah Sungai Suci akan hilang? Ada lagi diskusi intens di sekitarnya. Sial, sial. Seng Chuan terus-menerus berteriak, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Lu Ming. Namun, Seng Chuan sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan perlahan-lahan ditekan oleh Lu Ming. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan. Seng Chuan dicambuk oleh tombak Lu Ming. Dia menjerit dan terbang jauh. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Bas! Lu Ming bergegas maju dan menginjak wajah Seng Chuan, menekannya ke ring pertempuran. Tanda tanya seru. Seng Chuan meronta dan meraung dengan marah, mencoba melepaskan diri, tetapi Lu Ming menginjaknya dengan kuat dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia menjadi gila. Ini sudah berakhir. Seng Chuan tahu bahwa dia sudah tamat. Lu Ming menginjak wajahnya di depan umum. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di keluarga Seng. Masa depannya juga hancur. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuh kamu. Seng Chuan meraung dengan gila. Lu Ming menamparnya sebagai tanggapan. Sebuah tamparan mendarat tepat di wajah Seng Chuan. Jeritan Seng Chuan tiba-tiba berhenti, dan dia tercengang. Beraninya kamu, kecil. Beraninya kamu menamparkan wajah pahlawan keluarga Seng kita. Kamu sedang mencari kematian. Singkirkan kaki baumu sekarang. Aku ingin kamu mati tanpa penguburan yang layak. Para pemuda dari keluarga Seng semuanya berteriak. Kemuliaan suci sangat marah hingga matanya terbakar. Untuk apa kamu berteriak? Ini adalah tahap pertempuran, penjaga surgawi. Aku seharusnya bersyukur aku tidak membunuhnya, tapi apa salahnya menginjaknya? Lu Ming melihat sekeliling dan berteriak keras, terlihat sangat arogan. Para pemuda di sekitar keluarga Seng sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Ah, jangan hentikan aku akan membunuhnya. Seorang pemuda dari keluarga Seng meraung. Lu Ming tidak peduli dengan mereka. Dia melihat ke arah Seng Chuan lagi dan berkata, sekarang, kamu telah kalah. Serahkan 20 kristal maksud atribut angin. Kecil, kamu masih menginginkan kristal niat. Kamu sedang bermimpi. Seng Chuan meraung. Kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Cepat serahkan. Lu Ming berteriak dengan marah. Saya tidak akan menyerahkannya, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Dan Anda ingin kristal niat? Bermimpilah. Petik 2. Seng Chuan tertawa. Kamu. Lu Ming menunjuk ke Sungai Suci dan mengertakkan gigi. Hahaha. Melihat ekspresi Lu Ming, Seng Chuan tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak bisa tertawa lagi di saat berikutnya. Lu Ming membungkuk perlahan dan melepas cincin penyimpanan di jari Seng Chuan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Kembalikan cincin penyimpananku. Seng Chuan berteriak. Kembalikan padamu.
Saya hanya menggunakan kemenangan saya sebagai taruhan. Lu Ming tersenyum tipis. Kembalikan padaku 20 kristal niat. Aku akan memberikannya padamu. Aku akan memberikannya padamu. Teriak Seng Chuan. Hanya cincin penyimpanan inilah yang dia miliki. Sekarang sudah terlambat. Jari-jari Lu Ming bersinar, dan dia menyimpan cincin penyimpanan Seng Chuan. Kamu curang, kamu curang. Teriak Seng Chuan. Saya curang. Bukankah kamu yang selingkuh duluan? Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, sampah. Lu Ming bangkit dan menendang. Seng Chuan menjerit kesakitan. Dia terbang seperti karung rusak dan meluncur sejauh 7 hingga 8 mil. Dia terjatuh dari ring pertarungan para penjaga dewa dan berteriak kesakitan. Kecil, beraninya kamu. Kamu sedang mendekati kematian. Serahkan cincin penyimpananmu, berlutut dan akui kesalahanmu, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Pemuda dari keluarga Seng meraung marah. Bab 538 meragukan kehidupan. Bagaimanapun, Seng Chuan adalah seorang jenius di keluarga Seng. Sekarang dia telah dipukuli dengan sangat parah, mereka merasa kehilangan seluruh mukanya. Ekspresi mematikan muncul di mata kemuliaan suci. Ia benar-benar ingin bergegas maju dan menamparkan Lu Ming sampai mati. Namun, ini adalah platform pertempuran para penjaga dewa. Sebagai seorang penatua, dia tidak berani mengambil tindakan. Ada beberapa aturan yang bahkan keluarga Seng tidak berani langgar. Klan Sengnya adalah penguasa wilayah Tianshuan, tetapi di hadapan seluruh istana surgawi surga empir, mereka masih seperti semut. Sekelompok binatang, apa yang kalian pertengkarkan? Lu Ming memandang para pemuda dari keluarga Seng dan mencaci maki mereka dengan keras. Dia sombong. Brengsek. Para pahlawan keluarga Seng sangat marah hingga mata mereka menjadi merah. Mereka adalah pahlawan keluarga Seng. Biasanya, mereka tinggi dan perkasa. Di wilayah Tianshuan, mereka adalah raja. Bahkan jika mereka pergi ke beberapa kerajaan tingkat tinggi, nenek moyang dan kaisar dari kerajaan tingkat tinggi itu harus bersikap hormat di depan mereka. Sejak kapan ada yang berani memarahi mereka? Dia bahkan berani menyebut mereka binatang di depan banyak orang. Niat membunuh mereka hampir tidak terkendali. Aku tidak tahan lagi, kecil, aku ingin menantangmu. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Seorang pahlawan dari keluarga Seng meraung. Mata Lu Ming berbinar. Dia segera menatap pemuda itu dan berkata, kamu ingin menantangku. Apakah Anda memiliki kristal maksud atribut angin? Jika tidak, jangan ganggu saya. Petik 2. Lu Ming melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak sabar. Kristal maksud atribut angin. Aku akan meminjamnya. Pemuda itu mengertakkan gigi dan meminta orang-orang di sekitarnya untuk meminjamkannya. Banyak orang harus berhadapan dengan para pahlawan keluarga Seng. Dengan sangat cepat, orang ini berhasil meminjam 20 kristal maksud atribut angin. Sekarang, saya memiliki 20 kristal maksud atribut angin. Apakah Anda berani menerima tantangan saya? Petik 2. Pemuda itu berteriak. Mata Lu Ming berbinar dan senyuman di bibirnya melebar. Oh, baiklah, aku setuju untuk bertarung denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan. Lu Ming benar-benar menerima tantangan Seng Fei. Petik 2. Haha, dia sudah selesai. Dia mungkin tidak mengetahui kultivasi Seng Fei. Seng Fei telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV6. Seng Chuan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Seng Fei. Itu benar. Kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih tinggi dari kekuatan Seng Chuan. Dia meninggal. Saya harus memuntahkan semua yang baru saja saya ambil. Hahaha. Mendengar persetujuan Lu Ming, Seng Fei sangat gembira. Dalam sekejap, dia naik ke platform pertempuran para penjaga dewa. Bahkan di dalam zona larangan terbang di kota Tianshuan, cuaca masih tampak sangat terang. Seng Fei naik ke platform pertempuran penjaga surgawi dan dengan cepat muncul di depan Lu Ming. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Haha, Lu Ming, kamu seharusnya tidak menerima tantanganku. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Seng Fei tertawa. Baru saja, Seng Chuan tampak begitu sombong. Pada akhirnya, dia tetap menangisi orang tuanya. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Di bawah ring pertempuran, Seng Chuan, yang sedang memulihkan diri, hampir muntah darah. Siapa yang menangisi orang tuanya? Dia baru saja mengaum dengan marah. Dia tidak menangisi orang tuanya. Lu Ming hanya mengatakan omong kosong.
Jika kabar ini tersiar, dia tidak akan bisa bertahan. Jangan bandingkan aku dengan Seng Chuan yang tidak berguna itu. Seng Fei mencibir. Di mataku, kalian semua adalah sampah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Di bawah arena pertempuran, Seng Chuan gemetar. Dia berteriak dalam hatinya, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan selalu menyeretku ke dalamnya. Aku sudah cukup menderita. Kamu sedang mencari kematian. Seng Fei berteriak. Niat membunuhnya sangat dingin. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, konsep angin yang kuat menyebar darinya. Seolah-olah ada angin berkekuatan 12 yang bertiup di dunia. Kekuatan auranya beberapa kali lebih kuat daripada sungai suci. Seng Fei telah memahami penciptaan angin. Gerakannya secepat kilat dan serangannya seperti badai. Dia tak tertandingi. Dengan kekuatan tempur Lu Ming, menurutku dia tidak bisa menahan 10 gerakan. 10 gerakan. Akan cukup bagus jika dia bisa menahan 3 gerakan. Saya rasa Lu Ming pasti menyesali keputusannya sekarang. Dia mungkin tidak menyangka Seng Fei begitu kuat. Di sekitar, banyak orang berdiskusi dan mengutarakan pendapatnya masing-masing. Bas, pedang panjang dan tipis muncul di tangan Seng Fei. Mati. Tubuh Seng Fei bergerak dan dia mulai bergerak. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tangan Seng Fei, menutupi seluruh langit dan bumi, menyapu ke arah Lu Ming. Itu terlalu cepat. Lu Ming sudah selesai. Banyak orang berpikir. Namun, saat berikutnya, sosok Lu Ming bergerak. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, bola-balik di antara pedang ki yang memenuhi langit, mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Meski sangat berbahaya, Lu Ming berhasil menghindarinya satu persatu. Banyak orang yang tercengang. Sarangnya, aku tahu, Lu Ming juga telah memahami konsep angin. Itu sebabnya dia bisa menghindarinya. Itu tidak mungkin. Saya melihat bahwa keinginan gunturnya telah mencapai satu tingkat yang lebih rendah. Mungkinkah dia juga memahami kehendak angin dan rune kental? Petik 2. Itu menakutkan. Tubuh Lu Ming memancarkan konsep angin saat dia merasakan perubahan angin di sekitarnya. Meskipun konsep anginnya tidak sedalam konsep Seng Fei, itu cukup untuk menghindari pedang ki. Kalau begitu aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengalahkanmu. Mati, Seng Fei berteriak dingin, dan pedang ki yang memenuhi langit menghilang seketika. Suara mendesing. Pedang ki yang memenuhi langit sepertinya telah terkondensasi menjadi sinar pedang ki hijau sebening kristal. Itu langsung menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lu Ming. Dia ingin menghancurkan Lu Ming dengan budidaya kuat kerajaan bela diri LV6. Mata Lu Ming bersinar dan dia menusukkan tombaknya. Dentang, ujung tombak dan ujung pedang bertabrakan. Seketika, pedang ki dan cahaya tombak meledak ke segala arah. Tubuh Seng Fei gemetar, dan ekspresinya berubah drastis. Dia mundur selusin langkah. Tentu saja, Lu Ming juga mundur lebih dari 10 langkah secara simbolis. Di mata orang luar, ini adalah kehidupan yang damai. Suara mendesing. Seluruh tempat menjadi gempar. Lu Ming sebenarnya memblokir serangan Seng Fei dalam serangan langsung. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Bukankah Lu Ming hanya sedikit lebih kuat dari Seng Chuan sekarang? Bagaimana dia bisa memblokir serangan Seng Fei sekarang? Dia menyembunyikan kekuatannya. Lu Ming pasti menyembunyikan kekuatannya sekarang. Seseorang berteriak. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ya, itulah satu-satunya kemungkinan. Lu Ming sebenarnya menyembunyikan kemampuannya sekarang. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin memikat Sein ke sini untuk mendapatkan kristal niat? Beberapa orang yang cerdas telah memikirkan hal ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lu Ming sangat berani. Dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk mendapatkan kristal esoteris dari pahlawan keluarga Seng. Ini, di antara kerumunan, Seng Yao dan Seng Wushuang adalah yang paling terkejut. Ini karena beberapa bulan yang lalu, ketika mereka berada di Istana Timur, Lu Ming jauh dari sekuat ini. Itu hanya terjadi sebentar dan dia telah mencapai level ini. Dia hanyalah monster. Terutama Seng Wushuang, yang hampir mati ketakutan. Ketika Lu Ming pertama kali bergabung dengan pengawal Dewa Ditian, dia bahkan belum menjadi raja setengah langkah. Pada saat itu, dia bisa menghancurkan Lu Ming sepenuhnya dengan kekuatannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak fit untuk membawa sepatu Lu Ming. Kenapa seperti ini?
Kenapa seperti ini? Seng Wushuang mulai meragukan hidupnya. Bab 539 Satu orang menantang seluruh klan. Inikah kekuatanmu? Tidak banyak. Lu Ming memandang Seng Fei dan tersenyum tipis. Mati. Seng Fei berteriak, menahan keterkejutan di hatinya saat dia menyerang Lu Ming. Lu Ming memegang tombaknya dan menyerang ke depan, bertarung dengan Seng Fei. Keduanya sepertinya menemui jalan buntu, dan pertarungan mereka sangat intens. Kemudian, seperti pertarungan dengan Seng Chuan sebelumnya, Lu Ming perlahan-lahan unggul setelah beberapa lusin gerakan. Kemudian, setelah beberapa lusin gerakan, Lu Ming mengalahkan Seng Fei dengan susah payah, menyebabkan dia muntah darah. Semua orang tercengang. Lu Ming sebenarnya menang lagi. Kamu telah kalah. Serahkan kristal niat. Lu Ming memandang Seng Fei dengan acuh tak acuh. Seng Fei meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin menyerahkannya, tetapi ketika dia memikirkan nasib Seng Chuan, dia bergidik. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerahkan 20 kristal niat. Lu Ming menyimpannya dengan gembira, tidak lupa bergumam, pahlawan keluarga Seng yang mana? Semuanya sampah. Tentu saja, dia tidak merendahkan suaranya dan suaranya menyebar jauh dan luas. Segera, orang-orang di keluarga Seng menjadi gempar. Ini terlalu sombong. Mati, aku ingin dia mati. Sial, siapa yang akan membunuhnya? Beberapa pahlawan muda keluarga Seng meraung marah. Bahkan beberapa generasi tua sangat marah hingga matanya menjadi merah. Namun, tidak ada yang keluar untuk menantang Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming terlalu aneh. Saat dia melawan Seng Chuan, dia tampaknya hanya sedikit lebih kuat dari Seng Chuan. Namun, setelah pertarungan dengan Seng Fei, kekuatan tempurnya meningkat pesat dan dia sedikit lebih kuat dari Seng Fei. Tak satu pun dari mereka tahu apakah Lu Ming masih menyembunyikan kemampuannya. Sekarang, hati Lu Ming sungguh tak terduga. Ternyata yang disebut pahlawan keluarga Seng hanyalah tikus pengecut. Lu Ming mencibir. Kecil, apa katamu? Katakan itu lagi. Pahlawan keluarga Seng sangat marah. Bukan, jika kamu tidak ingin menantangku, baiklah, aku akan menantangmu sekarang. Lu Ming mengarahkan tombaknya ke arah para pemuda dari keluarga Seng. Semangat juangnya melonjak sambil berteriak, sekarang, saya akan menantang kalian semua. Kalian semua, datanglah padaku bersama-sama. Datanglah padaku bersama-sama. 6 kata pendek itu seperti badai yang melanda seluruh adegan. Kerumunan di sekitar panggung pertempuran para penjaga dewa menjadi gempar. Lu Ming sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang mereka. Dia bahkan menantang semua pahlawan keluarga Seng sekaligus. Gila, dia gila. Setidaknya ada 100 pemuda jenius dari keluarga Seng yang hadir. Ada juga lebih dari 20 tingkatan raja di atas tingkat yang lebih rendah. Lu Ming ingin menantang semua pemuda keluarga Seng sendirian. Ini adalah sebuah penghinaan yang terang-terangan. Dia meremehkan banyak pahlawan keluarga Seng. Sial, bocah ini harus mati. Sombong dan bodoh. Aku akan membunuhnya. Para pahlawan keluarga Seng meraung marah. Apa yang salah? Anda hanya tahu cara berteriak. Apakah kamu tidak berani naik ke panggung? Lu Ming terus mengarahkan tombak panjangnya ke arah para pemuda itu dan memprovokasi mereka. Ada sedikit kegilaan di matanya. Alasan mengapa Lu Ming berulang kali memprovokasi keluarga Seng hari ini adalah untuk membangun kekuatannya. Benar, tunjukkan kekuatanmu. Sejak dia datang ke kota Tianxuan, dia berulang kali diprovokasi oleh keluarga Seng. Kemanapun dia pergi, keluarga Seng akan memprovokasi dia. Lu Ming sudah kesal. Karena itu masalahnya, dia sebaiknya berusaha sekuat tenaga. Dia telah menunjukkan kekuatannya dan mengintimidasi keluarga Seng. Dengan cara ini, keluarga Seng pasti akan tenang untuk jangka waktu tertentu. Lu Ming memanfaatkan periode waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya. Inilah tujuan Lu Ming. Lagi pula mereka sudah menjadi musuh bebuyutan, jadi dia tidak takut menyinggung perasaan mereka. Karena kamu mencari kematian, kami akan memenuhi keinginanmu. Saudaraku, ayo pergi dan beri dia pelajaran yang baik. Salah satu pahlawan keluarga Seng berteriak dan bergegas menuju panggung pertarungan para penjaga dewa dengan kecepatan tinggi. Dalam beberapa napas, dia telah menempuh jarak 10 mil dan muncul di depan Lu Ming. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan auranya. Alam Raja bela diri LV6 yang terlambat. Dia jauh lebih kuat dari Seng Fei. Pergi-pergi. Bas.
Suara udara yang terkoyak terdengar dari segala arah. Para pemuda dari keluarga Seng bergegas ke arena pertempuran dan mengepung Luming. 19 orang. Sebanyak 19 orang. Mereka semua setidaknya berada di ranah Raja Bela Diri LV4, dan semuanya adalah Raja tingkat bawah. Adapun mereka yang berada di bawah level Raja tingkat rendah, mereka tidak perlu muncul karena mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Luming. Dan kita berdua, dengan dua lolongan panjang, dua pemuda lagi dari kerumunan bergegas ke arena pertarungan. Salah satunya mengenakan jubah merah, sedangkan yang lainnya mengenakan jubah hijau. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap, mereka bergegas ke arena pertarungan, dan aura yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Puncak alam Raja Bela Diri LV6. Itu Seng Chong dan Seng Lang. Seseorang berseru. Saya mendengar bahwa mereka berdua memulai budidaya tertutup beberapa bulan yang lalu, mencoba menerobos ke tingkat Raja tahap akhir. Saya tidak menyangka mereka akan keluar sekarang. Sepertinya dia belum berhasil. Dia masih berada di tingkat Raja awal, tapi dia hanya selangkah lagi dari tingkat Raja tahap akhir. Diskusi bisa didengar di mana-mana. Di arena pertarungan, pahlawan keluarga Seng lainnya juga sangat gembira melihat keduanya. Saya tidak menyangka seseorang akan meremehkan keluarga Seng dan memprovokasi kami setelah saya baru mengasingkan diri selama beberapa bulan. Hehe, dia pantas mati 10.000 kali. Pemuda berjubah biru, Seng Chong, berkata dengan dingin sambil membuka dan menutup matanya seperti ombak besar. Itu bagus. Hari ini adalah hari yang baik untuk memamerkan kekuatan kita. Jangan biarkan orang lain berpikir bahwa keluarga Seng kita tidak punya orang lain. Mata serigala suci bersinar dengan cahaya yang ganas, seperti binatang buas. Sebanyak 21 orang mengepung Luming. Gabungan aura mereka sangat menakutkan. Apakah kalian semua sudah sampai? Jika kalian semua di sini, mari kita mulai pertempurannya. Saya terlalu malas untuk bertaruh dengan Anda semua pada beberapa kristal niat. Luming berkata dengan tenang. Ia terlihat tenang seolah tidak merasakan tekanan apapun meski dikelilingi banyak orang. Kamu berpura-pura santai. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang Anda miliki. Buat perubahan Anda. Seng Chong berteriak dengan dingin. Ledakan, ledakan. Seketika, arena pertarungan mengamuk. 21 aura membubung ke langit dan 21 serangan berkumpul, menghantam Luming. Ya, hancur. Luming tidak bisa menghindarinya dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dia meninggal. Luming pasti sudah mati. Di bawah gerakan ini, siapapun yang berada di bawah level tingkat raja hanya bisa mati. Siapa yang bisa kamu salahkan atas kematianmu sendiri? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi begitu sombong setelah mengalahkan Seng Fei dan Seng Chuan? Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur seorang Raja Bela Diri LV6 puncak, dia tetap akan mati. Ledakan. Saat ini, Luming meledak. Garis keturunan kedua bergabung dengan tubuhnya, dan Yuan aslinya beredar secara ekstrim. Pada saat yang sama, perpaduan ketiga niat tersebut meletus. Cahaya tombak yang tak terbayangkan melonjak ke langit. Cahaya tombaknya sepertinya mampu menembus langit dan bumi. Ledakan. Serangan gabungan dari 21 pahlawan keluarga Seng dihancurkan oleh cahaya tombak ini. Bas. Lanue. Luming berteriak, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Tombak panjang di tangannya tumbuh hingga 1000 meter dan tersapu. Bulan purnama muncul di ring pertempuran. Bulan adalah gerakan eksekusi senjata api. Namun, dengan tingkat kultivasi Luming saat ini, ia menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Bab 540 semua orang terkejut. Bang, bang, koma. Para pahlawan keluarga Seng semuanya dikirim terbang mundur seperti karung pasir. Dengan Luming sebagai pusatnya, para pahlawan keluarga Seng terlempar ke belakang dan kemudian meluncur di sepanjang ring pertempuran dengan kecepatan tinggi. Mereka meluncur beberapa mil sebelum berhenti, darah muncrat dari mulut mereka. Mereka semua adalah seniman bela diri alam Raja Bela Diri LV4, dan mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Luming. Seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV5 juga dikirim terbang. Mereka meluncur mundur, tapi tidak jatuh ke tanah. Mereka masih bisa berdiri kokoh, tapi darah mengucur dari mulut mereka. Hanya seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri ke-55-6 yang mampu memblokir serangan tersebut, namun ia juga terpaksa mundur puluhan langkah.
Bahkan Seng Chong dan Seng Lang terpaksa mundur 7 atau 8 langkah. Pengepungan para pahlawan keluarga Seng dihancurkan oleh serangan Luming. Ledakan, ledakan. Di bawah panggung, banyak orang melihat pemandangan ini dan benar-benar kehilangan kendali atas emosi mereka. Aura mereka meledak, dan mata mereka melebar saat meraung. 3 jenis konsep langit dan bumi. Luming telah memahami 3 jenis konsep langit dan bumi. 3 jenis kehendak langit dan bumi, semuanya diringkas menjadi rune wasiat, dan 2 di antaranya telah dikembangkan ke alam tingkat awal 1. Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Mustahil. Memupuk banyak niat akan menimbulkan resistensi satu sama lain. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana hal itu terjadi? Petik 2. Dia terlalu kuat. Orang-orang dari keluarga Seng sama sekali bukan tandingannya. Mereka dikalahkan dalam satu gerakan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Kalau tidak, dia akan membunuh Seng Chuan dan Seng Fei dalam satu gerakan. Jadi, dia tidak sombong. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku mengerti sekarang, lempengan giok penyegel jiwa itu, bagaimana dia mendapatkannya dengan berkomplot melawan orang lain, ini sepenuhnya diperoleh dengan membunuh penjaga mayat. Dia benar-benar memiliki kekuatan ini. Banyak orang di sekitar mereka yang berteriak. Mereka tidak bisa mengendalikan kegembiraan mereka. Mereka bahkan tidak peduli jika perkataan mereka akan menyinggung keluarga Seng. Itu terlalu mengejutkan. Mengapa seperti ini? Mata tua Secret Glory hampir keluar dari rongganya. Aura dari tubuhnya menyebar tak terkendali, dan banyak orang di sekitarnya mundur karena terkejut. Namun, dia tidak merasakan apapun. Matanya tertuju pada Luming, penuh rasa tidak percaya. Tiga jenis alam niat surga dan bumi, semuanya, dia telah mengembangkan rune niat dan 2 jenis tingkat 1 tingkat lebih rendah. Mengapa? Mengapa? Seng Wushuang sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia menatap Luming dan terus bergumam. Dia merasa sulit menerima semua ini. Di masa lalu, dia mengejek Luming karena mengembangkan banyak konsep pada saat yang sama dan bahwa dia tidak akan pernah mencapai apapun. Namun, dia belum memadatkan sebuah rune niat ketika dia mengembangkan satu niat. Luming, di sisi lain, mengembangkan 3 niat dan memadatkan rune niat. 2 di antaranya bahkan telah mencapai level 1 tingkat lebih rendah. Dibandingkan dengan Luming, dia hanyalah sampah. Tidak, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sampah. Dia seperti kotoran. Saat ini, hati seni bela dirinya runtuh. Aura di tubuhnya berfluktuasi, dan matanya lesu. Selama periode waktu ini, Luming telah memberinya serangkaian pukulan. Sekarang, beberapa saat yang lalu, pukulan ini akhirnya mencapai puncaknya dan menghancurkan hati seni bela dirinya. Begitu hati seni bela diri hancur, akan sulit baginya untuk maju lebih jauh dalam seni bela diri. Dengan kata lain, Seng Wushuang tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah Raja Bela Diri. Itu konyol. Saat itu, dia berkata bahwa Luming tidak akan pernah bisa menerobos ke alam Raja Bela Diri. Sekarang, dialah yang harus menerima kebenaran. Kamu benar-benar sampah. Di sampingnya, Seng Yao memperhatikan kondisi Seng Wushuang dan berteriak dengan dingin. Di arena pertarungan, Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya juga terkejut. Satu gerakan. Luming hanya menggunakan satu gerakan, tapi kekuatan yang terkandung dalam gerakan itu terlalu menakutkan. Itu jauh melebihi puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6. Kamu ingin melumpuhkanku hanya dengan sedikit kekuatan ini. Luming memegang tombak panjang di tangannya, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, auranya liar. Luming, kamu memang cukup mampu. Bagaimana kalau ini, sebut saja ini seri. Seng Chong memandang Luming dan berteriak dengan sedikit ketakutan di matanya. Keluarga Seng benar-benar hancur dalam pertempuran ini. Namun, jika berakhir seri, itu akan lebih baik bagi reputasi keluarga Seng. Di sekitarnya, beberapa orang memperlihatkan ekspresi menghina. Jelas sekali bahwa Seng Chong takut. Gambaran, haha, apa menurutmu kamu punya hak untuk melawanku sampai seri? Luming tertawa dan berjalan menuju Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya dengan tombak di tangan. Luming, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Seng Chong meraung dan mundur. Omong kosong, akui kekalahan atau lawan. Luming memarahi. Luming, itu sudah cukup. Mati. Cahaya suci berteriak dengan dingin, matanya dingin. Orang tua,
Apakah sekarang giliranmu untuk menyela di platform pertempuran penjaga surgawi? Lu Ming bahkan tidak menoleh dan langsung memarahinya. Anda, Seng Yao adalah Raja Puncak dan Tetua Istana Dewa Langit Kaisar. Kapan dia pernah dimarahi oleh junior seperti ini? Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Lu Ming tidak berhenti dan berjalan menuju Seng Chong dan yang lainnya. Sial, sial, ayo serang bersama. Seng Chong berteriak. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pertempuran ini. Hanya ada satu pertempuran. Jika mereka tidak berani melawan dan mengaku kalah, mereka pasti tidak akan menjadi bahan tertawaan. Mereka juga akan dihukum oleh keluarga Seng. Membunuh, membunuh. Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya meraung dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Seekor burung dewa berwarna hijau terbang di atas kepala Seng Chong. Kehendak angin menyebar, dan angin kencang melanda. Di atas kepala serigala suci itu ada seekor serigala raksasa. Di tubuh serigala raksasa, nyala api membumbung ke langit, dan konsep api menutupi langit. Ada juga beberapa ahli ranah Raja Bela Diri LV6 dan LV5 lainnya. Totalnya ada 10 orang. Membunuh, membunuh, membunuh. 10 serangan ditujukan ke Lu Ming dari sudut yang berbeda. 10.000 naga membunuh. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan lusinan naga sejati 3 warna terbang keluar, menerkam 10 pahlawan keluarga Seng. Adapun Lu Ming, dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Seng Chong dan Seng Lang. Bas! Cahaya tombak besar, yang lebih tebal dari tangki air, diledakkan ke arah mereka berdua. Mereka berdua kaget dan mencoba memblokirnya dengan jurus pamungkasnya, tapi sia-sia. Mereka terkena pancaran tombak besar dan terlempar ke belakang dengan darah muncrat dari mulut mereka. Dia terbang beberapa mil sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Di bawah ring pertarungan, banyak orang melihat sosok Lu Ming di ring pertarungan dengan kaget. Pada saat itu, Lu Ming seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia tidak terkalahkan. Seorang jenius yang tiada taranya. Hanya ada satu pemikiran di benak setiap orang. Mungkin, dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, Lu Ming akan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Aku pikir juga begitu. Selama Lu Ming mempertahankan momentum ini, dia akan masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik dalam 3 atau 5 tahun. Dalam hal ini, kita akan memiliki 2 orang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik di wilayah Tianshuan. Di bawah panggung, beberapa orang berdiskusi dengan suara pelan. Kalian semua, akui saja kekalahan. Lu Ming menatap Seng Chong dan Seng Lang. Kamu ingin kami mengaku kalah? Mustahil. Lu Ming, kecuali kamu mengusir kami dari arena pertarungan para penjaga surgawi, jangan pernah berpikir kami akan mengakui kekalahan. Serigala suci itu berteriak. Setidaknya kamu punya tulang punggung. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Lu Ming melangkah maju. Bab 541 Bintang Suci. Kerumunan menatap arena pertempuran. Mereka merasa pertempuran akan segera berakhir. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Lu Ming, kamu berani. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya surgawi melesat dari kejauhan. Kecepatan cahaya surgawi itu terlalu cepat. Itu melintasi kehampaan dalam sekejap dan melesat menuju ruang di antara alis Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa pancaran cahaya surgawi ini mengandung kekuatan mengerikan dan niat membunuh. Tubuhnya langsung menegang, dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Ini adalah reaksi naluriah. Dia merasakan ancaman fatal dari cahaya surgawi ini. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Pada saat yang sama, 9 garis keturunan naga miliknya meledak, dan kekuatan melahap memenuhi sekeliling. Esensi vital dalam tubuhnya bersirkulasi secara ekstrim, dan 3 alam surga dan bumi bergabung bersama dan melonjak menuju tombak. Serangan naga sejati. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan seekor naga sejati 3 warna terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya surgawi. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar saat cahaya surgawi menembus naga sejati 3 warna. 3 maksud langit dan bumi yang dikandungnya juga runtuh. Suara mendesing. Cahaya surgawi tidak berhenti dan terus menusuk Lu Ming. Serangan jalur Gokudo. Pada saat kritis, Lu Ming menghentikan kemundurannya. Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk ke depan. Ledakan. Ujung tombaknya secara akurat menembus cahaya surgawi. Dalam sekejap,
Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya di sepanjang tombak panjang itu. Lu Ming merasa seperti terkena palu besar. Tubuhnya meluncur kembali ke sepanjang ring pertarungan dengan hiruk-pikuk. Ia terus meluncur beberapa mil sebelum berhenti. Dia hanya merasakan darah di sekujur tubuhnya melonjak, dan lengan yang memegang tombak sedikit bergetar. Kaca. Pada saat ini, ujung tombak penakluk iblis mengeluarkan suara retakan dan retakan muncul di sana. Kemudian, retakannya semakin membesar. Akhirnya, dengan keras, ujung tombak penakluk iblis itu meledak berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tombak penakluk iblis akhirnya tidak dapat menahan kekuatan kuat Lu Ming dan pemboman cahaya surgawi. Itu meledak. Namun, Lu Ming telah berhasil memblokir cahaya surgawi. Siapa ini? Lu Ming melihat ke arah cahaya surgawi. Bukan hanya dia, saat ini semua orang juga melihat ke arah itu. Sosok ramping mengenakan jubah bintang 7 dengan tangan di belakang punggung mendekat selangkah demi selangkah. Hati semua orang bergetar. Kota Tianxuan memiliki zona larangan terbang, sehingga raja biasa tidak bisa berjalan di udara. Hanya raja tingkat puncak yang hampir tidak bisa berjalan di udara. Orang ini masih sangat muda, sekitar 24 atau 25 tahun. Alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang, dan dia sangat tampan. Cahaya bintang mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Rasi bintang suci, itu adalah konstelasi suci. Seseorang meraung. Ini sudah berakhir. Lu Ming sudah selesai. Saya tidak menyangka konstelasi suci akan tertarik ke sini. Kali ini, Lu Ming benar-benar selesai. Astaga, budidaya konstelasi suci tampaknya telah meningkat. Dia benar-benar bisa berjalan di udara. Mungkinkah dia sudah menembus tingkat puncak raja? Banyak orang terkejut. Raja tingkat puncak di usia yang begitu muda sungguh terlalu mengejutkan. Itu tidak benar. Konstelasi suci belum menembus ke puncak tingkat raja. Seharusnya masih berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9, masih di tingkat raja tingkat atas. Namun, kekuatannya terlalu kuat, tidak lebih lemah dari tingkat raja puncak. Itu sebabnya dia bisa berjalan di udara. Seorang lelaki tua berambut putih menjelaskan. Di tempat kejadian, ada tetua lain selain tetua dari Seng Yao. Orang tua berambut putih ini adalah salah satunya. Oh, jadi begitulah, itu masih luar biasa. Yang lain menghela nafas. Berapa umur konstelasi suci itu? Dia baru berusia 25 tahun, tapi dia sudah berada di puncak kerajaan bela diri LV9. Apakah itu berarti dia memiliki kesempatan untuk membuka samudera spiritual dan menjadi pejuang perkasa sebelum berusia 30 tahun? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda di langit. Bintang suci. Mata Lu Ming bersinar saat dia menatap konstelasi suci. Sejak dia datang ke kota Tianxuan, Lu Ming telah mendengar nama ini berkali-kali. Sein Xingchen, jenius nomor 1 di wilayah Tianxuan dan talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, adalah idola banyak jenius muda di wilayah Tianxuan. Yang disebut jenius lainnya di wilayah Tianxuan bagaikan cahaya lilin dan bulan terang di depan bintang suci. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bintang suci menginjak udara dan naik ke langit di atas ring pertempuran penjaga surgawi. Ia menatap Lu Ming, dan di matanya, tampak ada bintang yang bersinar. Tuan Muda Xingchen. Ketika Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya melihat Lu Ming, mereka buru-buru memberi hormat padanya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka sangat takut pada bintang suci. Rasi bintang suci adalah penerus keluarga Seng. Di masa depan, dia pasti akan bertanggung jawab atas keluarga Seng. Dapat dikatakan bahwa nasib mereka semua berada di bawah kendali konstelasi suci. Mereka secara alami takut pada bintang suci. Rasi bintang suci hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua, mundur dan memulihkan diri. Ya, Seng Chong dan yang lainnya saling membantu satu sama lain di arena pertempuran seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Setelah itu, pandangan bintang suci beralih ke Lu Ming lagi. Kamu adalah Lu Ming. Anda punya nyali untuk menyakiti begitu banyak orang dari keluarga Seng. Santo Xingchen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada emosi yang terdengar dalam suaranya. Ini hanya pertarungan yang adil di platform pertempuran penjaga surgawi. Kata Lu Ming. Hehe, Seng Xingchen terkekeh dan berkata, kamu tidak buruk.
Saya kebetulan membutuhkan seorang penjaga kandang untuk memimpin kudanya. Anda dapat melapor untuk bekerja sebagai stableman selama 3 tahun terlebih dahulu. Jika kinerja Anda bagus, secara alami Anda akan dipromosikan. Shane Starlight berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Suaranya tidak nyaring, tapi dipenuhi dengan nada memerintah, seolah masalah ini sudah diputuskan. Banyak orang di sekitar yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa konstelasi suci akan melepaskan Lu Ming begitu saja. Dia bahkan meminta Lu Ming menjadi pengantin prianya. Di mata banyak orang, mampu menjadi kusir konstelasi suci adalah suatu kemuliaan tertinggi. Dia adalah asisten terpercaya dari konstelasi suci, dan statusnya akan meningkat seiring arus. Kata-kata biasa darinya akan menyebabkan banyak kaisar di negara-negara besar merasa takut dan hormat. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin menerima bimbingan dari bintang suci. Sungguh suatu kehormatan. Di mata banyak orang, ini bukanlah hukuman, melainkan hadiah. Sepertinya bakat Lu Ming telah dihargai oleh bintang suci. Seseorang menghela nafas. Menjijikkan. Seng Wushuang mengertakkan gigi. Dia sangat iri pada Lu Ming. Jika kesempatan ini jatuh ke tangannya, dia akan terbangun sambil tersenyum bahkan dalam mimpinya. Sekarang, kesempatan ini jatuh pada Lu Ming. Apakah menurutmu Lu Ming akan setuju? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Omong kosong, tentu saja dia setuju. Siapakah bintang suci itu? Lu Ming adalah seorang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun dia sangat berbakat, saya memperkirakan masih ada kesenjangan besar antara dia dan bintang suci. Lumayan kalau dia bisa menjadi pengantin pria untuk bintang suci. Itu benar. Jika dia tidak setuju, konstelasi suci pasti tidak akan melepaskannya. Dalam situasi seperti ini, dia pasti setuju. Itu benar, menjadi penjaga konstelasi suci bukanlah sesuatu yang memalukan. Banyak orang di sekitar yang menebak-nebak karena penasaran. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman menghina. Bab 542 bertemu Mulan lagi. Rasi bintang suci, kan? Ada senyuman tipis di wajah Lu Ming saat dia menatap konstelasi suci. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Lu Ming untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Astaga, menurutku kamu juga tidak buruk. Halaman keluargaku kekurangan penjaga gerbang. Berkemas dan cepat lapor. Sebuah suara yang jelas keluar dari mulut Lu Ming, tapi itu seperti badai yang menyapu seluruh pemandangan. Semua orang tercengang. Setelah beberapa lama, terdengar suara keras. Lu Ming, dia menolaknya. Tidak hanya dia menolak, dia bahkan meminta konstelasi suci untuk menjaga pintu untuknya. Astaga, beraninya dia. Ini hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga meminta konstelasi suci untuk menjaga pintunya. Apakah dia memiliki kualifikasi? Petik 2. Di sekelilingnya, ada gelombang diskusi yang heboh. Beraninya kamu, Lu Ming. Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda keluarga Seng seperti itu. Tuan muda Xingchen mengagumi Anda dengan membiarkan Anda menjadi kusirnya. Banyak orang mencari ilmu tetapi tidak mendapatkannya. Anda sebenarnya berani berbicara seperti ini. Kamu hanya sombong, cuek, dan keras kepala. Di sampingnya, kemuliaan suci dimarahi dengan keras. Adapun Seng Wushuang, dia hampir mati karena tertawa. Dia sangat gembira. Dia sangat takut Lu Ming akan menyetujuinya. Kamu menolaknya. Wajah konstelasi Sein masih tenang, dan tidak ada ekspresi yang terlihat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Itu urusan mereka jika orang lain bersedia menjadi anjingmu, tapi mengapa aku, Lu Ming, melakukan itu? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadikanku pengantin kuda, termasuk kamu, bintang suci. Lu Ming berkata dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, menimbulkan gelombang kutukan dalam waktu singkat. Sarangnya, betapa bodoh dan sombongnya. Dia pikir dia siapa? Petik 2. Kamu sedikit berbakat, tetapi kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang nomor 1 di dunia. Konyol sekali. Dia membandingkan dirinya dengan konstelasi suci. Dia pikir dia siapa? Hak apa yang dimilikinya untuk disebutkan sejajar dengan Tuan Muda Xingchen? Petik 2. Pada saat ini, ekspresi bintang suci akhirnya berubah menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, seolah-olah ada kekuatan magis yang sangat besar, seluruh pemandangan segera menjadi sunyi.
Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu. Suara dingin keluar dari mulut Seng Xingchen. Ledakan. Sesaat kemudian, cahaya bintang di konstelasi suci menyala seperti nyala api, menerangi seluruh langit. Ini adalah alam niat bintang. Mata Luming berkedip. Di dunia, selain 9 konsep umum langit dan bumi seperti angin, api, dan guntur, juga terdapat banyak konsep khusus. Namun, konsep khusus ini biasanya sangat sulit untuk dipahami, namun kekuatannya biasanya sangat kuat. Alam niat bintang adalah alam niat khusus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sesaat kemudian, cahaya bintang mengembun menjadi puluhan pedang panjang. Mereka menembus udara dan membidik bagian vital Luming. Kemanapun bintang-bintang lewat, ledakan sonik yang mengerikan tercipta. Kamu tidak bisa menerimanya secara langsung. Murid Luming tiba-tiba mengerut. Rasi bintang suci itu terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Mundur. Tanpa ragu-ragu, Luming berbalik dan menggunakan langkah menginjak-injak surga 9 naga. Dia mengambil langkah maju dan mundur dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat menakutkan. Kamu masih ingin pergi dari hadapanku? Teriak Seng Xingchen. Cahaya bintang di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Pada saat yang sama, di atas kepala Luming, aliran cahaya bintang jatuh dari langit, mengembun menjadi tangan besar yang menekan Luming. Tangan besar ini sepertinya muncul dari udara tipis di atas kepala Luming. Dia tidak bisa menghindarinya. Blokir. Luming menggeram. 2 jenis pembuluh darah meledak dan tombak level 5 yang lebih rendah muncul di tangannya. Esensi vitalnya beredar dengan liar dan 3 jenis konsep muncul. Dia menusukkan tombak ke tangan bintang. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Luming jatuh dari langit seperti meteorit. Dia terjatuh dengan keras di tepi ring pertempuran dan batuk darah. Bang! Tombak level 5 bagian bawah di tangan Luming hancur berkeping-keping. Mantis mencoba memblokir mobil, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Mata bintang suci itu acuh tak acuh. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, menatap Luming dari atas, seperti seorang kaisar yang mengatur segalanya. Bintang suci, kamu berpura-pura untuk apa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah favorit surga yang bisa meremehkan segalanya? Anda hanya berada di peringkat 998 dalam daftar 1000 talenta teratas, dan ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Untuk apa kamu begitu sombong? Juga, berapa umurmu? Kamu 5 tahun lebih tua dariku. Apa yang bisa dibanggakan? Jika aku berkultivasi selama 5 tahun lagi, aku bisa mengalahkanmu dengan 1 jari. Luming meraung. Dia berdiri tegak dan menatap konstelasi suci dengan mata cerah. Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Memang benar, berapa umur Luming sekarang? Pada usia konstelasi suci, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa jari dapat menekan konstelasi suci, tetapi belum tentu tidak dapat mencapai ketinggian konstelasi suci. Sebelumnya, semua orang telah menyaksikan kekuatan dan bakat tempur Luming. Beberapa orang merasa bahwa Luming berpotensi masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kamu cukup percaya diri. Di jalur seni bela diri, 1 langkah lebih kuat dari langkah lainnya. Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Hehe, aku tidak tertarik. Jadi, aku akan melumpuhkanmu dulu. Suara dingin keluar dari mulut Seng Xingchen. Cahaya bintang melonjak di sekelilingnya, dan dia akan meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan kuali guntur. Dengan kultivasi saya saat ini, saya pasti dapat membunuh konstelasi suci dengan 1 serangan jika saya menggunakan kuali guntur. Namun, aku juga kehilangan kekuatan untuk menolak. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Mata Luming bersinar dengan kejam. Dia segera memfokuskan pikirannya dan berkomunikasi dengan kuali petir. Di antara alis Luming, cahaya redup berkedip dengan gumpalan energi petir. Dia bisa mengendalikan kuali petir kapan saja untuk memberikan serangan yang fatal. Berhenti. Pada saat ini, teriakan pelan terdengar. Gan. Segera setelah itu, terdengar kicauan burung. Semua orang melihat seekor elang hijau besar terbang dengan kecepatan tinggi. 2 sosok berdiri di atas elang. Mu Xiuyuan, dan kakak senior Mulan.
Tatapan Lu Ming berkedip. Dua orang di punggung elang adalah Mulan dan Mu Xiaoyuan. Itu Nona Mulan. Apa yang Nona Mulan lakukan di sini? Banyak orang yang penasaran. Mata konstelasi suci berkedip sedikit, dan cahaya bintang di tubuhnya juga menjadi tenang, tidak terus menyerang. Gan, condor memekik, dan pada saat berikutnya, ia muncul di langit di atas ring pertarungan penjaga surgawi. Mulan dan Mu Xiaoyuan melompat turun dari punggung elang dan muncul di ring pertarungan penjaga surgawi. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Mulan segera berjalan menuju Lu Ming dengan tatapan prihatin di matanya. Itu hanya cedera kecil. Saya baik-baik saja. Kakak senior Mulan, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Lu Ming tersenyum tipis. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia melihat Mulan. Dia menjadi lebih dewasa dan menawan. Lekuk tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Sekali melihatnya dan seseorang tidak akan mampu menahan keinginan di dalam hati mereka. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Mulan dari segala arah. Memang sudah lama sekali. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Anda tidak mengecewakan saya. Mulan mengungkapkan senyuman tipis. LANR, minggir. Bocah ini telah melukai banyak pahlawan keluarga Seng kita. Dia terlalu sombong. Biarkan aku melumpuhkan bocah ini dulu. Rasi bintang suci berbicara dengan dingin.